'abathan wa annakum ilaina turja'un. Wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kalian diciptakan, ya, Allah menciptakan kalian abathan, sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Apakah kalian mengira seperti ini? Ya, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab. Ya. Tapi ini adalah pertanyaan yang mestinya kita yakini bahwa kita ini pasti mati dan akan dibangkitkan, mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan. Ya. Kita diciptakan bukan untuk perkara yang sia-sia. Artinya setelah itu mati tidak ada, ya, tidak ada pertanggungjawabannya lagi. Ya. Setiap apa yang kita lakukan dari kebaikan pasti akan ada balasannya. Setiap apa yang kita lakukan dari perkara yang dosa dan maksiat akan dipertanggungjawabkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sungguhnya yang telah mewajibkan atasmu, ya, melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu la radduka. Jadi Allah akan benar-benar akan mengembalikanmu ila ma'ad, ke tempat kembali. Surat Al-Qasas ayat 85. Jadi beriman kepada hari akhir, poin yang pertama adalah mesti beriman akan hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Nanti ada 2 tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Tiupan pertama, ya, akan mematikan semua makhluk. Ya, tiupan yang pertama akan mengejutkan dan membuat semua makhluk, ya, baik yang di langit maupun di bumi, kecuali dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, akan mati. Dan roh-roh itu akan dikembalikan ke jasadnya masing-masing, ya, ketika sudah ada tiupan sangkakala yang kedua. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar 68, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, wa nufikha fis-sur fasa'iqa, maka mati semua makhluk, fasa'iqa man fis samawati wa fil ardi, mati semua makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan Allah. Tsumma nufikha fihi, kemudian ditiup sangkakala yang kedua, fa idza hum qiyamun yanzurun, maka, ya, setelah itu mereka bangun, bangkit lagi, hidup lagi dari kuburnya, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain, wa nufikha fis-sur fa idza hum min al-ajdadi ila rabbihim yansilun. Surat Yasin ayat 51. Lalu ditiup sangkakala yang kedua, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabb-nya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu semua orang bangkit dari kuburnya menghadap Rabbul Alamin. Ya. Ini poin pertama ketika seorang beriman kepada hari akhir. Hari akhir. Jadi urutannya hari akhir adalah sebenarnya dari mati, sakaratul maut, ya, sakaratul maut, dia menghadapi kematian, ya. Kemudian orang yang beriman akan mati dengan husnul khatimah insyaallah, dan orang yang kafir su'ul khatimah, ya, masing-masing akan menghadapi kematian. Setelah itu ke alam
barzakh, di alam barzakh. Ya. Baik, nanti akan kita bahas tentang fitnah kubur atau kubur, nikmat kubur akan dijelaskan oleh Syekh ini di poin berikutnya insyaallah. Poin yang selanjutnya yang dijelaskan oleh Syekh, orang yang beriman kepada hari akhir yang kedua mesti wajib beriman kepada hisab. Ya, al-hisab, yaitu dihitungnya, ya, al-hisab di sini, al-hisab wal jaza, yang beriman kepada hisab dan hari pembalasan. Yuhasabul abdu ala amalihi, yaitu seorang hamba akan dihisab atas amalannya, hisab atas amalannya. Wa yujaza alaihi, wa qaddala ala dzalikal kitab as-sunnah wa ijma'ul muslimin. Ya, akan dihisab, dihitung, ya, dihitung amalannya. Ya. Dan itu semuanya ada dalilnya dari Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' muslim, demikian ijma' kaum muslimin, ulama kaum muslimin. Apa dalilnya? Yang kita lihat, kita baca yang dibawakan oleh Syekh. Qala ta'ala, dalilnya akan adanya hisab adalah surat Al-Ghasyiyah, sering kita dengar. Ayat 25 sampai 26, Allah Ta'ala berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisab. Jadi harus kita yakini ada hisab. Inna ilaina iyabahum, artinya sungguhnya kepada kami. Inna ilaina, kepada kami lah iyabahum. Ya, mereka kembali. Iyabahum, mereka kembali. Hum, mereka kembali. Kepada siapa? Inna ilaina, kepada kami. Jadi tak bisa melarikan diri, kita tak bisa lari dari Allah, tak bisa. Semuanya pasti mempertanggungjawabkan amalannya. Inna ilaina iyabahum. Kalau orang mati, apa yang kita lakukan? Apa kita katakan? Inna istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang ada yang meninggal dunia, wafat, kita ucapkan istirja. Sesungguhnya kami, kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum. Sungguhnya kepada kami lah tempat kembali mereka, kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikembali, yang beriman kembali kepada Allah, yang kafir kembali kepada Allah. Yang beriman kembali kepada Allah akan mendapatkan apa? Nikmat, ya, dihisab dengan hisab yang mudah. Makanya Nabi selalu berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Apa kata? Apa ini? Allahumma hasibni, ikuti. Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Artinya Allahumma hasibni, ya Allah, hisablah aku hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah nanti berdua Allah dengan kita. Lalu dinampakkan dosa-dosanya, kamu dosa ini, iya, dosa itu, iya, ini itu banyak sekali. Banyak dosanya apa banyak pahalanya kita? Pahalanya gak ikhlas. Ya, kita melakukan amalan itu kadang gak ikhlas, ya kan? Kadang gak benar, banyak kekurangannya. Ya, kalau dibandingkan amalan dengan dosanya, banyak dosanya. Ya, sedikit apa? Sedikit pahalanya. Sudah sedikit pahalanya pun banyak yang ditolak. Ditolak kenapa? Kurang ikhlas, tidak ikhlas, atau tidak pas, tidak benar kan? Syarat diterimanya amal dua, pertama ikhlas, kedua benar, ittiba. Ya. Dosanya banyak, dosanya banyak. Tapi karena kita punya iman, karena kita udah ngaji, misalnya kita beriman, inna alaina hisabahum,
ya, maka kewajiban kamilah untuk menghisap mereka. Ini yang kita takutkan. Jadi orang beriman nanti akan dihisap. Allah akan memperlihatkan, ya, kitab hambanya, kemudian Allah akan memaafkan, ya, dari semua dosa yang dinampakkan. Ya, kami sendiri dinampakkan dosa ini banyak sekali. Ketika dia merasa akan binasa, ini nggak selamat lagi, terlalu banyak dosanya daripada pahalanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, nanti akan kita baca. Allah mengatakan, aku tutupi dosamu sewaktu di dunia. Gak tahu kan kalau kita banyak dosa? Orang-orang tahu gak banyak dosa kita? Gak tahu. Allah tutupi dosa kita. Allah tutupi. Ya, kalau tahu, pasti kita gak diterima di masyarakat. Terlalu banyak dosa ini. Gak terima di tempat kerja. Wah, ini banyak dosa, gak perlu diinterview, dosanya kebanyakan. Makanya Allah tutupi dosa itu di dunia, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Dinolkan, diputihkan lagi, dinolkan. Masya Allah, ini hisab yang mudah. Maka diberikan kepadanya kitab kebaikan. Inilah hisab yang mudah. Baik, kita akan baca nanti hadisnya, ada di hadisnya di situ kan? Kita akan baca nanti insya Allah. Itu hisab yang mudah. Ini dalil yang pertama akan adanya hisab. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-An'am. Allah Ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya barang siapa datang dengan membawa amal, man ja'a bil hasanah, barang siapa yang datang nanti di hari kiamat dengan hasanah, dengan amalan hasanah, dengan amalan kebaikan, falahu asyru amsalha, maka baginya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Datang satu kebaikan, dilipat gandakan 10 kali. Wa man ja'a bis sayyi'ati, barang siapa nanti pada hari kiamat membawa sayyi'ah, dosa satu, fala yujza illa mithlaha, maka tidak akan dibalas kecuali yang semisalnya, sesuai dengan jumlah dosanya. Kalau jumlah dosanya satu, ia dibalas dengan satu, sesuai dengan kesalahannya satu. Wa hum la yuzlamun, mereka sedikit pun tidak dizalimi. Surat Al-An'am 140. Tidak dirugikan sedikit pun. Ini dalil akan hisab amal kebaikan akan dihisab, demikian juga keburukan. Kemudian dalil selanjutnya akan adanya hisab. Tadi surat Al-An'am 160, sekarang surat Al-Anbiya 47. Allah mengatakan, wa nadha'ul mawazinal qisṭa, kami akan memasang timbangan nadhar, kami akan memasang al-mawazin, timbangan al-qisṭa yang adil, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak dizalimi satu jiwa pun, syai'an sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardal, ataina bihi, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi sekalipun, sedikit, remeh, kecil, ringan, ataina biha, kami pasti akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin, cukup bagi kami hasibin, sebagai penghisab. Ini dalil adanya hisab. Allah yang akan menghisab. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisabnya, yang menghitungnya. Serahkan kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghisab. Baik, kita akan membaca hadis. Kalau tadi Al-Quran yang menetapkan adanya hisab,
Sekarang kita akan baca hadisnya. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendekati orang-orang beriman. Ini hisabnya orang beriman. Akan didekati sendiri. Wa yadu alaihi kanafahu wa yastur. Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan naungannya pada orang itu dan menutupinya. Akan diletakkan naungannya ketika hisabnya orang itu dan akan ditutupi, tertutup. Hisabnya tertutup, tidak di tengah-tengah khalayak ramai, tidak. Ini tertutup antara Allah dengan dia. Ini orang beriman. Fayaqul, lalu Allah mengatakan, "Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza." Kamu tahu nggak kamu sudah melakukan dosa ini, melakukan dosa ini, melakukan dosa ini, semua dosa. Dan pertama kali dia melakukan dosa itu sampai terakhir kali dia lakukan dosa itu lalu dia mati. Ya, dihisab satu-satu. Kamu dosa ini iya, ini. Nah, dia menjawab iya. Hatta idza qarrara bi dzunubi, sampai dia akui semua dosa-dosanya. Gak bisa bohong, gak bisa bohong. Ya. Kalau mulut itu bisa bohong, tapi tangan bisa ngomong. Ya, kaki bisa ngomong, gak bisa bohong, gak bisa bohong di depan Allah SWT. Dan apa manfaatnya bohong? Karena Allah tahu semuanya. Walau tahu halaka, dan ketika dia merasa sudah dirinya binasa, gak akan selamat, terlalu banyak dosanya, tapi dia punya iman, dia beriman, maka Allah mengatakan, qad satartuha alaika fid dunya, sungguh dulu di dunia aku sudah menutupi aib-aib dosamu itu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku sekarang mengampunimu atas dosa-dosa yang begitu banyak yang kamu lakukan. Fayuqa kitabu hasanatihi, lalu Allah memberikan catatan amalan kebaikan. Ini amalan kebaikan. Ya, amal kebaikan. Ya, dosamu nol. Ini tersisa amalan kebaikan. Masya Allah. Masuk surga. Kenapa masuk surga? Lulus nggak dia hisabnya? Lulus. Kenapa? Karena sudah dinolkan, sudah diampuni. Ya. Pengen nggak seperti ini? Allahumma hasibni hisaban. Dari sekarang kita doa itu tiap hari. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, hisab yang seperti ini. Hisabnya orang beriman, yang mana dosa-dosa semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak sekali dosa kita. Hampir setiap hari. Ya, hampir setiap hari kita, bahkan setiap hari kita dosa pasti. Kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani adam itu banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik mereka yang berbuat kesalahan dosa adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang mudah. Wa amal kufar, adapun orang-orang kafir, wal munafiqun, dan orang-orang munafik, bagaimana hisabnya? Dijelaskan dalam hadis. Fa nada bihim ala rusil khalaqin. Dia dipanggil orang kafir, orang munafik dipanggil di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang begitu banyak, dipermalukan, dihinakan, ya. Ala rusil khalaqin haula alladzina kadzabu. Ya. Inilah yang mereka dustakan ala rabbihim, terhadap Rabbnya. Inilah yang mereka dustakan, ya. Mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Rabbul Alamin. Alladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullah al-zalimin. Ketahuilah, laknat Allah berlaku atas orang-orang zalim. Muttafaqun alaih.
Ini hisab yang sulit, menyulitkan bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang munafik. Nasallallahu alaihi. Ini hadis dalil tentang adanya apa? Yaumul hisab, hari hisab. Kemudian dalil yang lain dari hadis wasahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu man hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allah indahu asyru, ya, katabaha Allah indahu asyru hasanat ila 700 dhif ila adhafin katsira, wa anna man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah. Ya, hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang menginginkan untuk melakukan kebaikan, menginginkan niat, lalu dia bisa mewujudkan keinginan itu, mengamalkan kebaikan itu, maka Allah akan menuliskan, kata Allah indah, Allah akan menuliskan di sisinya 10 kali lipat kebaikan itu, bahkan sampai berlipat-lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang banyak. Allah lipatkan kebaikannya itu 10, 700, bahkan lebih. Orang yang bisa mengamalkan kebaikan yang dia niat. Wa anna man hamma bi sayyi'atin fa'amalaha, barang siapa yang berniat untuk melakukan dosa dan dia mewujudkan dosa tersebut, katabaha Allah sayyi'ah wahidah, Allah akan menulis, ya, untuknya satu kesalahan saja tidak dilibatkan, tidak dilipatkan, ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ini juga dalil akan adanya hisab, akan adanya perhitungan amal. Amalan kebaikan dilipat gandakan, amalan dosa tidak dilipat, tidak dilipat gandakan. Kemudian qad ajma'al muslimuna ala itsbatil hisab wal jazaa 'alal a'mal, demikian juga ijma' ulama, kesepakatan para ulama akan ketetapan hari hisab dan hari pembalasan amal. Wa huwa muqtadul hikmah fa inna Allah ta'ala anzala kitab. Inilah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, mengirimkan rasul, wa farada 'alal ibad qabula ma ja'u bihi wal 'amal bima yajibul 'amal bihi minhu, dan Allah telah mewajibkan setiap hamba untuk menerima apa yang datang kepada mereka dari kewajiban-kewajiban, wal 'amal bima yajibul 'amal bihi, dan ya, Allah mewajibkan untuk setiap hamba itu mengamalkan apa yang mesti diamalkan. Wa aujaba qitalal mu'awidin, dan mewajibkan untuk memerangi orang-orang yang membangkang, yang menentang Allah, dan memusuhi orang-orang yang menghalalkan darah keluarga, ya, dan harta. Falau lam yakun hisab, wala jazaa lakana hadza minal abad. Kalau tidak ada hari hisab, maka perkaranya akan menjadi sia-sia. Untuk apa Allah ciptakan manusia? Untuk apa Allah ciptakan jin? Kalau tidak untuk dibalas atas perbuatannya itu, sia-sia. Maka ini tidak mungkin melekat pada sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana. Tidak mungkin. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Tsumma la tus'alun. Allah mengatakan kemudian mereka akan benar-benar ditanya terhadap apa? Terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat Allah banyak. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitung nikmat-nikmatnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma
tukadziba, dan dengan nikmat Rabbmu, dan dengan nikmat Rabbmu yang mana lagi kau dustakan. Ya. Jadi ketaatan kita ini hakikatnya adalah wujud syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan diapresiasi dan akan Allah catat dan Allah akan balas dari setiap kebaikan kita. Pasti ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Barang siapa yang beramal dengan amalan khairan, pasti dia akan melihat balasannya. Barang siapa yang beramal dengan amalan syarran dulu, pasti dia akan melihat balasannya. Jadi tidak mungkin hisab tidak terjadi. Pasti terjadi hisab itu. Ya, perhitungan amal itu pasti terjadi. Ya, pasti. Sebagaimana perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, sungguhnya perkara yang paling aku takutkan dua menimpa kalian. Yang pertama adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua adalah tulul amal, panjang angan-angan. Adapun ittiba'ul hawa yasuddu 'anil haq. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, itu akan menutup dirinya dari menerima kebenaran. Tulul amal, panjang angan-angan, itu akan yuksi al-akhirah, membuat dia lupa akan akhirat, hari akhir. Tulul amal, apa itu? Panjang angan-angan, terlalu panjang melewati umurnya pendek, tapi angan-angannya terlalu panjang. Padahal dia sudah tua, umurnya sudah 40, 50, bahkan 60, tapi jiwanya masih muda. Kenapa? Terlalu tamak dengan dunia. Pengen rumah yang lebih besar lagi, pengen rumahnya tambah lagi, pengen mobilnya lebih besar lagi. Kenapa nggak beli truk sekali atau truk besar? Di keluarga beli truk aja sekarang bisa. Jadi tamak dia, nggak merasa apa? Puas, nggak qanaah dia. Itulah kehidupan orang yang miskin sejatinya miskin, merasa tidak cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tulul amal, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Gak lihat kepalanya sudah gak ada rambutnya, atau rambutnya sudah putih. Gak lihat bahwa kulitnya sudah kering. Gak merasa bahwa gerahapnya sudah gak ada lagi, sudah ompong. Gak terasa bahwa pandangannya sudah muda. Ya, sudah muda, sudah plus. Umur berapa kalau sudah plus itu? Ya, bacanya sudah, gimana sih kalau plus begini ya? Bacanya sudah harus ya, harus dijauhi. Pakai kacamata masih dijauhi. Ada yang matanya plus min plus. Ada yang kacamatanya 2. Ini yang min, ada yang plus. Ini sebenarnya tanda kalau kita ini sudah tua. Sudah tua, mestinya sadar, insaf. Ya. Tapi yang tadi itu al-hakumul hatta zurtumul maqabir. Al-hakum telah membinasakan kalian al-takatsur, ambisi dunia, terlalu ambisius terhadap tamak terhadap dunia, ya, mengumpulkan harta, ya, bermegah-megahan dengan harta, bermegah-megahan dengan keturunan. Sampai kapan dia itu ambisinya? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu ziarah, berkunjung ke makamnya sendiri dalam keadaan mati. Sampai mati dia itu tenang, selalu ada kata-kata ambisi. Kecuali yang mau sadar.
beriman kepada hari akhir. Makanya pembahasan beriman kepada hari akhir itu penting. Ya, penting. Yang pertama tadi poinnya apa? Beriman akan dibangkitkan setelah dimatikan, dibangsakan kalau mati. Sebenarnya mati itu adalah nasihat yang paling bagus. Kamu pasti mati. Ya, buat apa? Rumah besar, buat apa? Kendaraan mewah, buat apa? Ya, keluarga yang banyak semuanya akan ditinggalkan. Semua akan ditinggalkan, kita akan bisa serobot. Ya, akan ditanya dalam surat apa tadi? Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian dalam surat Al-A'raf 6 sampai 7 Allah mengatakan fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Apa kata Allah? Fala nas'alanna fala lam di sini ya penegasan, sungguh kami akan benar-benar bertanya kepada siapa? Alladzina ursila ilaihim, kepada orang-orang yang diutus kepadanya Rasul. Kita semua akan ditanya. Wala nas'alanal mursalin, dan kami akan bertanya kepada para Rasul. Fala naqussanna 'alaihim bi ilmin wa ma kunna qaimin, dan kami akan mengisahkan, ya, memberitahukan kepada mereka dengan ilmu wa ma kunna qaibin, dan kami sekali-kali tidak akan pernah ghaib. Ya, artinya tidak ada yang tertutupi bagi kami. Ya, kami tidak jauh dari mereka. Wa ma kunna ghaibin. Surat Al-A'raf ayat 6 sampai 7. Ini poin yang kedua, bahwa beriman kepada hari akhir. Poinnya adalah kita harus beriman pasti kita akan dihisab, mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Saya lanjutkan perkataan sahabat Ali. Ya, irtahalatin al-akhiratu bilatan wa tahalatin dunya mudbiratan, bahwa akhirat itu berjalan menghampiri kita. Beliau mengatakan seperti itu. Dan dunia itu berjalan membelakangi kita. Jadi ketika kita ya melewati waktu-waktu kita, hari-hari, bulan, tahun, ya, semakin hari semakin dekat kita dengan akhir, semakin jauh kita meninggalkan dunia. Jadi dunia itu meninggalkan kita dan akhirat ada di hadapan kita. Fakulu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunia. Pesan sahabat Ali, jadilah kalian itu orang-orang yang semangat mengejar akhirat, jangan semangat mengejar dunia. Kenapa? Karena kita hakikatnya lebih dekat kepada akhirat dan kita meninggalkan dunia. Umur kita sudah 40 tahun misalnya, dan Nabi mengatakan a'mal ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu rata-rata 60-70 tahun, sedikit yang lebih dari itu sedikit. Kalau kita punya 40, lebih dari setengah dari 70. Kalau 70 berarti setengahnya 35. Yang mau 35 udah setengah. Ya, berarti setengah lagi hidupnya 35 tahun lagi. Pokoknya dihitung aja. Ya, dihitung. Kalau 60, kalau yang 40 berarti kurang 20 tahun. Kita hidup 20 tahun lagi. Gak usah nambahin hutang lagi, 20 tahun lagi ini angsurannya gak usah. Dan cukup rumah satu ya, insyaallah ya. Ya. Ya, kalau dia punya duit dia beli rumah lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan beliin ustadz rumah juga nggak apa-apa kan itu sedekah ya. Itu justru kalau dia beliin rumah ustadz itu hartanya sebenarnya. Kalau rumah dia itu ditinggalkan itu siapa kan? Ya, bukan, pokoknya ini contoh aja ya, contoh. Sedekah itu harta ya akan dibawa nanti sebenarnya. Kalau dia umurnya 40 berarti 20 tahun lagi. Kalau umur 60, kalau 70 berarti kurang 30 tahun lagi. Dihitung aja udah. Kita kan takut mati, harus persiapkan anak.
Jadilah orang-orang yang semangat mengejar akhirat, jangan menjadi orang-orang yang semangat mengejar dunia, kata sahabat. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kenapa? Ya. Innal yawma amalun hisab. Saatnya hari ini adalah banyak kita ini beramal, belum dihisab. Wa qadan hisab amal. Nanti akan datang satu masa, satu waktu yang ada adalah hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka penyesalan yang ada nanti kalau sudah mati. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un. Surat Al-Mu'minun 99 ayat sampai 100. Sampai datang ajal mereka, mereka mengatakan rabbi irji'un, ya Rabb kami, kembalikan kami ke dunia. Rabbi irji'un. Ya, Rabbi irji'un. Mereka mengatakan, meminta Rabbi irji'un, kembalikan ke dunia. Terus apa lanjutannya? Apa? Apa? Rabbi irji'un la'alli a'malu shalih. Jazakallah. La'alli pada ayat yang 100. La'alli a'malu shalih. Barangkali aku bisa memperbaiki untuk beramal soleh dari amal soleh yang telah aku lewatkan. Terus lanjutannya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kalla, sekali-kali tidak bisa. Ya, kalla, dia kalimatun wa qaulun. Itu adalah igawan mereka semua. Wa min waraihim barzakh. Di belakang mereka ada barzakh, dinding. Al-barzakh itu dinding. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, ada penyesalan. Atau dalam ayat yang lain. Nanti ini kalau orang mati masuk al-barzakh. Nanti bagi penghuni neraka, surat Fatir 37, wa hum yastarikhuna fiha. Penghuni neraka itu berteriak kesakitan di dalam neraka. Rabbana akhrijna na'mal shalih ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka jahanam ini supaya kami bisa melakukan amal soleh yang terlewatkan dari. Ini penyesalan para penghuni neraka. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akum nadir. Bukankah kami telah berikan cukup umur, panjang umur untuk kalian? Untuk apa? Ma yatadakkaru fihi. Berpikir. Man tadakkar, bagi yang mau berpikir. Wa ja'akum nadir, dan telah datang kepada kalian apa? Pemberi peringatan. Maka rasakan siksaan ini, dan tidak ada lagi penyelamat bagi orang-orang yang zalim. Surat Fatir 30. Sudah apa? Dikasih umur, panjang umur. Ya, awalan mu'amirkum. Untuk apa kita diberikan umur usia ini? Untuk berpikir, untuk ngaji, ya, untuk ngaji lagi, untuk yakin lagi dengan hari akhir itu, hari pembalasan, hari hisab, hari penimbangan amal. Bagi yang mau berpikir, dan untuk apa? Untuk mendengarkan an-nadhir, untuk mendengarkan para pemberi peringatan. Ya, seperti ini diingatkan kita, dibacakan ayatnya, dibacakan hadisnya. Ya, ini adalah peringatan-peringatan dari Allah. Ketika kita dapat musibah, ketika kita dapat bencana, ini peringatan dari Allah. Ketika kita diberi sakit, ini juga peringatan. Ada musibah keluarga kita, ada problem dengan pekerjaan kita, ini juga menjadi peringatan untuk kita supaya kita ini kembali kepada Allah sebelum mati. Kita benahi, kita perbaiki hidup kita. Ya, sebelum ditanya. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Udah masuk ya? Yang saya jasa Allah. Ya, kata Sallallahu alaihi wasallam. Tiga.
walaupun mereka baik di dunia, di akhirat tidak ya. Karena kenapa? Karena dia telah menyekutukan Allah, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian manusia, ya, sebagian manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga tanpa hisab. Yadkhulul jannata sab'una alfan bighairi hisab. Ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Alladzina yaktawun wa la yastahqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Di antara cirinya adalah mereka yang tidak berobat dengan kain itu besi panas. Yang kedua tidak minta diruqyah. Yang ketiga tidak takoyur, ya, merasa siap dengan kejadian-kejadian tertentu dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua pertanyaan silakan. Ya. Bismillah. Ini bertanya Ya. di hadis yang tadi yang terakhir yang 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, apakah artinya orang-orang ini tidak melewati fase ilmu hisab atau seperti itu? Ya. Nah, sebentar. Iya, artinya orang-orang yang lolos tidak dihisab, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Ya. Ya Allah a'lam. Ya, dia tidak melewati fase hisab ini dan langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu, sepertinya seperti itu. Jadi artinya orang yang ini sababuna 70.000 orang itu mendapat keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dihisab. Kenapa? Karena sudah diampuni dosa-dosanya dan sudah dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Tadi kan hadis Ibnu Umar ya saja. Ya. Yang tadi hadis dari Ibnu Umar kan. Itu amalan apa yang dilakukan sampai orang mau apa eksklusif banget bisa untuk ngobrol berdua sampai menghapus dosa-dosanya. Oh, hadis tentang orang yang beriman mendapatkan hisab yang mudah ya. Semua orang beriman akan mendapatkan hisab seperti itu. Semua yang beriman akan mendapatkan hisab seperti itu. Ya. Innallaha yudhil mu'min. Sesungguhnya Allah akan mendekati orang beriman dan akan menutupi, artinya berdua. Berarti lafaz al-muslim ini umum. Semua orang beriman, semua orang Islam, insya Allah yang memang tidak melakukan kesalahan fatal seperti kesyirikan, tidak melakukan kesalahan fatal seperti kesyirikan. Karena kesyirikan itu bisa terjadi pada siapa saja, walaupun mereka yang sudah beriman misalnya, mereka sudah Islam, kesyirikan. Bisa nggak kesyirikan menimpa? Makanya kita minta ampun. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan dosa, mengeluarkan orang dari Islam. Dan kalau syirik besar itu akan mengeluarkan dari, selama itu dia lakukan bukan syirik besar, insya Allah dia akan mendapatkan hisab yang besar. Dan kita berharap tidak ada diterapkan. Apakah ada amalan khusus untuk mendapatkan hisab yang mudah seperti? Tidak ada amalan khusus. Tidak ada khusus. Yang ada malah tanpa hisab tadi disebutkan ciri-ciri. Kalau yang tanpa hisab disebutkan. Kalau yang hisab mudah bagi seorang beriman itu tidak ada amalan khusus yang diterangkan dalam hadis tadi. Sesuai dengan pertanyaan antum tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Eko. Ya.
Baik, alhamdulillah cukup ya kalau ada. Kita akhiri kajian hari ini, malam hari ini. Ya, semoga kajian ini membawa keberkahan. Semoga kita semuanya ya bisa melewati hisab ini dengan hisab yang mudah. Bahkan kita berharap semoga kita masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa hisab. Kalaupun dihisab juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasibni hisaban yasira. Dan hari akhir adalah hari di mana kita ini pasti akan melaluinya. Banyak prosesi, banyak ya tahapan-tahapan di depan akhir yang juga yang harus kita lakukan. Insya Allah kita akan bahas pertemuan yang akan datang tentang fitnah kubur, ya fitnah kubur, kemudian azab kubur atau nikmat kubur. Dan ini juga sangat penting kita pelajari ya supaya kita mengerti betapa kita ini memerlukan persiapan untuk kematian itu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu